Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, kami kelompok 4. Saya sendiri, Ayu Novitasari, berasal dari UPTD SDN 219 Impres Panambungan. Di sebelah kanan saya Nursyam Anugrah dari UPTD SMPN 5 Mandai. Di sebelah kiri saya Fatmawati Baso dari UPTD SDN 42 Cambaya. kami dari Angkatan 9, calon guru penggerak Kabupaten Maros. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Nursyam. Waalaikumsalam, sore Bu. Oke, baik Pak Nursyam, sepertinya saya lihat Pak Nursyam kali ini sangat serius sekali ya Pak Nursyam ya. Iya. Oke, baik Pak Nursyam. Nah, pada hari ini Bapak akan melakukan proses coaching. Ya, di mana dalam proses coaching itu yang akan Bapak laksanakan, saya akan memberikan beberapa penyampaian. Yang dimana yang penyampaian pertama yang bisa saya berikan yaitu mengenai rubrik penilaian, mengenai prinsip coaching serta kompetensi di dalam coaching. Nah, untuk prinsip coaching yang pertama di sini Pak, yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga proses mengoptimalkan kompetensi. Oke, baik Pak, untuk di kompetensi coaching sendiri ada 3 Pak yang ingin kita kembangkan di dalam rubrik penilaian. Yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang kedua hadir sepenuhnya atau presence, dan yang ketiga pemberian pertanyaan berbobot. Nah, baik Bapak, apakah pada proses penyampaian dalam rubrik penilaian ini bisa Bapak pahami? Sejauh ini bisa. Oke, baik Pak. Selanjutnya, nah, dari ketiga kompetensi yang telah saya sampaikan tadi Pak, kira-kira di kompetensi yang mana nih yang Bapak ingin kembangkan ke depannya? Terkait 3 kompetensi dalam coaching, yang pertama itu hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Kalau menurut saya itu yang paling mendasar atau paling spesifik itu adalah hadir sepenuhnya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kedua kompetensi lainnya gitu. Oke, baik Pak. Jadi Bapak kedepannya akan lebih kepada spesifik, akan membahas tentang kompetensi hadir sepenuhnya. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu di mana Bapak indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bapak harapkan kedepannya seperti apa itu Pak? Jadi untuk indikator ketercapaiannya itu ketika saya itu mampu melakukan proses coaching dengan menerapkan 3 kompetensi coaching dan 3 prinsip coaching. Yang pertama tadi itu kompetensi hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, kemudian prinsip coaching yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin dengan menerapkan semua itu saya rasa itu sudah menjadi sebuah indikator ketercapaiannya. Oke, baik sekali Pak, luar biasa nih. Nah, berarti Bapak ingin mengembangkan dari ketiga kompetensi yang akan dilaksanakan selama proses coaching tersebut ya Pak? Iya. Oke, baik. Dari ketiga kompetensi yang telah Bapak sampaikan tadi yang ingin Bapak kembangkan, yuk kita lakukan di dalam proses coaching. Di mana nih Bapak ingin melakukan proses coaching ini? Mungkin di sini saja Bu ya. Oh, di sini. Oke, baik Pak. Kapan nih Bapak ingin melaksanakannya? Mungkin sekarang saja Bu. Oke, silahkan Pak. Yuk. Ayo. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kemarin kita sempat bertemu, tapi karena waktu yang kurang memungkinkan, kita tidak sempat berbicara terlalu panjang Bu. Jadi untuk hari ini, kira-kira apa yang mau dibicarakan? Jadi begini Pak, kemarin itu saya ingin mengungkapkan permasalahan saya di literasi siswa saya Pak di sekolah. Jadi saya melihat bahwa literasi di sekolah saya itu, terutama di murid saya itu Pak, sepertinya kok masih kurang, seperti itu Pak.
terkait literasi siswa yang masih kurang ya. Iya, betul. Terus tujuan yang ingin dicapai dari pembicaraan hari ini Bu? Kalau tujuannya sendiri Pak, saya itu inginnya saya mampu untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Bagaimana kemudian saya mampu untuk meningkatkan literasi siswa saya, Pak. Seperti itu Pak. Ini terkait literasi siswa Bu, kira-kira literasi yang kurang itu yang bagaimana menurut Ibu? Baik Pak, jadi boleh saya ceritakan sedikit lebih detail bahwa saya kan guru kelas 5. Nah, jadi siswa saya itu harusnya di kemampuan mereka membaca itu sudah lancar. Kemudian ketika mereka membaca buku itu, hendaknya mereka sudah mampu untuk menceritakan kembali dari isi buku yang sudah mereka baca. Kemudian kemampuan menulisnya juga Pak, itu sepertinya saya lihat masih kurang ketika mereka sepertinya masih kurang mampu untuk menulis tulisan sederhana seperti membuat puisi, kemudian membuat karangan. Seperti itu Pak. Oh iya. Ya, jadi itu terkait kekurangan dari siswa Ibu dalam berliterasi. Kemudian menurut Ibu siswa yang memiliki literasi yang ideal itu yang seperti apa? Baik Pak, jadi menurut saya siswa yang literasinya ideal itu adalah ketika mereka sudah mampu untuk membaca dengan lancar, kemudian mampu untuk menemukan informasi-informasi dari apa yang mereka baca, kemudian sudah mampu untuk menceritakan isi buku, kemudian menemukan bagian-bagian dari buku tersebut, dan sudah mampu juga untuk membuat tulisan-tulisan sederhana Pak. Seperti itu. Jadi menurut Ibu itu tadi ada 3 ya. Yang pertama tadi membaca lancar, kemudian yang kedua menemukan dan menceritakan kembali, dan yang ketiga tadi mampu menuliskannya kembali. Jika itu merupakan siswa yang memiliki literasi yang ideal di angka 10, menurut Ibu siswa Ibu ini sekarang sudah di level angka berapa? Kalau untuk saat ini Pak, mungkin saya bisa mengatakan siswa saya itu masih berada di level 5 Pak. Jadi menurut Ibu itu siswa Ibu masih berada di level 5 ya. Jadi untuk kedepannya kira-kira Ibu ini berharap siswa Ibu ini berada di level berapa? Kalau boleh sih Pak, dia naik di angka 8 atau 9 saja dulu lah. Artinya di sini saya masih takut untuk kemudian mencapai nilai maksimal, mengingat kemampuan siswa saya itu di literasinya itu masih sangat kurang. Jadi naik untuk 3 level saja itu menurut saya sudah luar biasa. Jadi menurut Ibu ini di angka 8 atau 9. Kira-kira untuk mencapai angka 8 atau 9 itu rencana Ibu untuk kedepannya? Oke, untuk rencana yang saya pikirkan untuk saat ini mungkin mungkin ke pembuatan proyek tersebut. Bagaimana kemudian saya mampu untuk menarik minat siswa untuk mau membaca buku. Jadi rencananya itu saya akan membuat proyek baca yang menarik, kemudian yang lucu, kemudian dipenuhi dengan gambar-gambar. Tentunya bisa menarik siswa dulu untuk bisa datang ke tempat tersebut, lalu kemudian sediakan tempat yang nyaman, kemudian ada buku-buku juga yang menarik untuk mereka baca, buku-buku bergambar, kemudian yang mungkin isinya tidak terlalu berat atau tebal. Seperti itu sih Pak rencana yang masih terpikirkan untuk saat ini. Jadi rencana Ibu untuk meningkatkan literasi belajar siswa itu dengan membuat pojok baca yang menarik siswa ya. Terus untuk membuat pojok baca ini, apakah ada kendala atau hambatan yang nantinya akan Ibu hadapi? Kalau untuk di kendala sendiri Pak, mengingat sekolah saya adalah sekolah kecil yang tentunya untuk penggunaan dananya sendiri itu sepertinya saya belum mampu untuk meminta atau menggunakan dana BOS yang ada di sekolah. Jadi mungkin kendalanya di dana, tapi itu sudah saya siasati bagaimana kemudian saya bisa menggunakan barang-barang atau sarana yang ada di sekolah, kemudian juga meminta kolaborasi kerjasama dari teman-teman guru yang kemudian mampu untuk membantu saya mewujudkan itu, dan juga kepala sekolah tentunya izin dari beliau, yang kemudian kita bekerja sama bagaimana membentuk pojok baca ini, karena kan
Kemudian pojok baca ini mungkin fungsinya nanti itu tidak hanya untuk siswa saya, tetapi semua siswa dari kelas 1 sampai 6 boleh menggunakan pojok baca yang kita buat bersama ini. Seperti itu. Jadi terkait kendala tadi yang dihadapi Bu, itu erat kaitannya dengan dana. Tapi Ibu sendiri sudah menyusun bagaimana strategi untuk menghadapi berbagai kendala tersebut. Jadi selain itu Bu, ada lagi kira-kira rencana lain yang ingin Ibu lakukan untuk meningkatkan literasi di sekolah ini? Baik. Jadi kalau rencana yang lain itu mungkin saya akan melakukan kunjungan ke perpustakaan anak atau perpustakaan daerah yang ada di sekitar kita, agar anak itu punya pengalaman belajar yang artinya lain dari yang pernah mereka temui sebelumnya. Jadi tidak hanya di sekolah, tapi bagaimana mereka mampu untuk melihat dunia luar juga. Jadi mungkin saya akan melakukan kunjungan agar mereka punya minat baca yang lebih tinggi. Seperti itu. Terkait rencana yang kunjungan perpustakaan Ibu, kira-kira adakah hambatan atau kendala yang akan nantinya dihadapi? Baik Pak, kalau hambatan untuk kunjungan ini lebih ke transportasi dan juga izin dari orang tua anak gitu ya Pak. Karena ketika kita akan mengajak anak keluar, tentunya kita butuh transportasi dulu untuk angkutan kita ke tempat tersebut. Kemudian kendala yang kedua, apakah orang tua mengizinkan anaknya untuk kita bawa keluar dari sekolah? Itu saja Pak, kalau untuk hambatan ini, rencana kedua itu. Jadi terkait transportasi dan izin keluarnya anak-anak untuk kunjungan ke perpustakaan, kira-kira solusi untuk hambatan ini sudah Ibu siapkan atau yang direncanakan? Baik Pak, jadi kembali lagi tentunya saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru, bagaimana kemudian kita bisa berkolaborasi, kemudian bekerja sama untuk menemukan solusi bersama. Mungkin teman-teman yang punya kendaraan atau baik kepala sekolah atau rekan-rekan guru mungkin bisa membantu untuk meminjamkan alat transportasinya. Jadi kita mampu untuk membawa anak-anak pergi, menyiapkan anak-anak di sekolah juga tidak terlalu banyak jumlahnya. Jadi untuk 1-2 mobil saja itu sudah cukup. Itu sih Pak. Untuk izin orang tua sendiri, mungkin kita akan menghubungi orang tua dan melalui grup WhatsApp atau melakukan sosialisasi langsung kepada mereka tentang tujuan dari perjalanan kita ke luar sekolah ini untuk apa. Seperti itu mungkin Pak. Ini terkait kendala tadi transportasi, jadi Ibu ini ingin melakukan semacam kerjasama dengan stakeholder yang ada di sekolah, termasuk rekan guru. Kemudian untuk terkait isinya tadi ya perlu sosialisasi kepada orang tua. Kira-kira dua rencana ini yang mana paling memungkinkan untuk bisa dilaksanakan? Mungkin kalau untuk saat ini mungkin yang melakukan kunjungan dulu Pak, karena kalau pembuatan pojok baca itu kan membutuhkan waktu yang agak lama karena kita butuh persiapan yang lebih banyak seperti penyediaan alat dan bahan, kemudian mencari referensi buku. Jadi yang paling mungkin untuk kita lakukan waktu dekat itu melakukan kunjungan dulu ke perpustakaan. Jadi sebisa mungkin saya akan melakukan koordinasi dulu dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang kemudian bisa membantu, barulah kita akan melaksanakan kegiatan tersebut. Gitu Pak. Jadi yang akan dilaksanakan di sini adalah kunjungan ke perpustakaannya dengan bekerja sama bersama dengan stakeholder dan kepala sekolah yang ada di sekolah. Kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan kunjungan ke perpustakaan ini? Baik Pak, mungkin untuk sosialisasinya dulu dan perizinannya dulu sebisa mungkin saya sudah lakukan besok. Jika kepala sekolah bisa hadir di sekolah, saya akan meminta perizinan dari beliau, kemudian melakukan penyuratan kepada orang tua dan sosialisasi juga kepada peserta didik. Jadi setelah itu barulah kemudian saya menentukan waktu yang secepatnya untuk bisa berangkat seperti itu. Apa yang direncanakan dan mudah-mudahan diberi kelancaran dan pelaksanaannya juga bisa sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Jadi untuk pembicaraan hari ini kita tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pertemuan hari ini?
Baik Pak, jadi perasaan saya sangat senang melakukan diskusi dengan Bapak. Jadi Bapak sangat membantu saya, terima kasih Pak. Kemudian saya mampu untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Bagaimana kemudian saya mampu untuk akhirnya menemukan cara untuk meningkatkan literasi siswa saya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu. Mungkin di lain waktu setelah melakukan perencanaan tadi kita masih bisa melakukan pembicaraan lagi Insya Allah Pak. terkait rencana yang sudah dilaksanakan. Pembicaraan kita pada pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Kita bertemu di kesempatan lain. Mari Bu, ayo kita lanjut. Iya, Ibu. Ini Pak, kita Iya. ke sebelah dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bu. Baik Pak. Nah, tadi proses pasca Bapak melakukan proses coaching, seharusnya saya langsung melanjutkan ke pasca coachingnya ya Pak. Namun saya memiliki beberapa kendala sehingga membuat saya membuat pertemuan virtual di malam hari Pak. Apakah Bapak bersedia meluangkan waktunya? Iya, salah Bu. Siap. Bersedia. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak. Nah, dalam proses coaching yang telah Bapak laksanakan tadi, saya telah mengamati Bapak. Nah, di dalam proses coaching yang telah Bapak lakukan tadi, performa apa nih dalam kompetensi tadi yang Bapak telah sampaikan? Jadi begini Bu, jadi dalam proses coaching tadi itu saya berusaha menampilkan ketiga kompetensi dalam coaching. Yang pertama yaitu terkait dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Kemudian saya juga berusaha menerapkan 3 prinsip coaching, yaitu terkait kemitraan, kemudian kreatif, serta menggali potensi dari coach yang saya coaching tadinya. Namun saya rasa untuk kehadiran penuhnya saya masih belum maksimal Bu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Pak. Nah, di dalam proses coaching yang telah Bapak terapkan tadi dengan coachnya Bapak merasa di dalam di dalam kompetensi coaching ini, Bapak merasa di kehadiran penuh ya, yang Bapak merasa Iya. kurang maksimal. Oke, baik Pak. Nah, apa yang membuat Bapak ketika Bapak mengatakan bahwa Bapak belum melaksanakan kehadiran penuh ini di dalam kompetensi coaching yang telah Bapak laksanakan? Jadi menurut saya untuk kehadiran penuh ini sangat erat kaitannya dengan kedua kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coaching ya. Jadi saya merasa untuk kehadiran penuh ini memang perlu yang namanya fokus, di mana konsentrasi yang sangat dibutuhkan dalam mendengarkan coach mengungkapkan berbagai bentuk permasalahannya. Kemudian pada saat melakukan coaching tadi itu saya merasa kurang hadir penuh Bu, karena mengingat juga situasi dan kondisi tempat melakukan coaching yang terbuka. Kemudian pada saat itu juga terjadi hujan yang membuat konsentrasi saya sedikit buyar Bu. Mungkin itu. Oke, baik Pak. Nah, tadi kan saya sudah mengamati proses coaching yang telah Bapak terapkan di ruang terbuka tadi ya Pak. Nah, boleh saya menyampaikan Pak hasil proses pengamatan dari saya? Iya, boleh Bu, silakan. Oke, baik Pak. Nah, tadi saya itu mengamati Pak yang telah Bapak laksanakan di dalam kompetensi coaching, mendengarkan secara aktif, hadir sepenuhnya, dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa spesifik di awal pra-coaching, Bapak mengatakan bahwa hadir sepenuhnya Bapak merasa ingin lebih dikembangkan. Nah, di sini saya mengatakan bahwa di kompetensi coaching ini tepatnya lebih kepada hadir sepenuhnya atau presence. Nah, di sini Bapak telah memposisikan diri Bapak telah hadir sepenuhnya. Nah, di mana ketika Bapak telah memposisikan diri Bapak telah melakukan pertemuan tatap muka ini ya.
dengan coach Bapak, dan itu Bapak telah melaksanakan dengan baik. Nah, di mana juga Bapak ketika melaksanakan mendengarkan secara aktif yang telah masalah yang telah disampaikan oleh coach Bapak, Bapak telah aktif juga untuk mendengarkan secara aktif masalah dari coach Bapak, serta pemberian pertanyaan berbobot. Nah, di sini Bapak juga telah menyampaikan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini, Bapak yang tadinya mengatakan Bapak kurang maksimal, nah dari proses pengamatan yang telah saya amati, Bapak telah melaksanakan dengan maksimal ketiga kompetensi ini. Nah, tadi Pak, saya telah menyampaikan hasil pengamatan dari yang telah saya amati. Nah, kira-kira bagaimana Bapak mendengarkan hasil dari pengamatan saya, Pak? Jadi saya sangat berterima kasih Bu atas hasil pengamatan Ibu. Meskipun sebenarnya saya merasa kurang maksimal, terutama tadi dalam kompetensi kehadiran penuh. Namun dalam pengamatan Ibu, semua kompetensi atau ketiga kompetensi dalam coaching itu sudah terlaksana dengan baik. Oke Pak, Alhamdulillah. Nah, di sini Pak, sedikit saya ingin juga memberikan masukan kepada Bapak di dalam proses prinsip coaching yang telah kita laksanakan tadi Pak. Ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Ini termasuk hanya masukan ya Pak, untuk kedepannya Bapak bisa mengembangkan diri Bapak lagi dalam penyampaian yang telah saya berikan. Nah, di dalam prinsip coaching ada nih proses kemitraan, proses kreatif, dan proses pengamatan dengan proses mengoptimalkan potensi. Nah, di dalam ketiga prinsip coaching yang telah saya amati tadi, Pak, saya merasa bahwa Bapak perlu meningkatkan lagi proses kreatif di dalam proses coaching Bapak. Nah, di sini Oke Pak. Nah, di dalam proses untuk meningkatkan proses kreatif, nah bagaimana nih Bapak ke depannya akan melaksanakan hal demikian? Untuk terkait peningkatan prinsip coaching, terutama terkait kreatif, mungkin dengan sering melaksanakan atau melakukan praktik coaching, baik itu dengan rekan sejawat ataupun dengan rekan guru lain yang mempunyai masalah terkait yang bisa dibantu dengan proses coaching ini, Bu. Oke, baik Pak. Nah, Bapak telah mengatakan bahwa kedepannya akan melibatkan rekan sejawat Bapak ya. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, di mana nih Bapak akan melaksanakannya dan kapan Bapak akan melaksanakannya? Jadi untuk pelaksanaannya, karena saya merasa di keseharian saya itu lebih dekatnya ke sekolah, mungkin saya akan melaksanakannya di sekolah saya dulu, kemudian bersama dengan rekan-rekan sejawat, utamanya kepada rekan guru mata pelajaran PJOK yang ada di sekolah. Oke, baik sekali Pak. Nah, Bapak kedepannya akan melaksanakan ini di sekolah Bapak dan kapan pelaksanaannya nih Pak? Kalau bisa Bu, mungkin secepatnya Bu, karena mengingat praktik coaching ini juga sangat penting dalam pembelajaran. Jangan sampai kalau saya tunda-tunda terus, saya juga bisa kehilangan fokus kembali untuk mempraktekkan proses coaching ini. Wah, luar biasa sekali nih Pak. Nah, Bapak akan melakukan sesegera mungkin ya Pak. Nah, dengan rekan sejawat Bapak tentunya lebih kepada spesifik juga kepada rekan-rekan guru olahraga Bapak ya. Nah, tentunya juga melibatkan rekan guru di sekolah Bapak utamanya, dan Bapak mengatakan bahwa ini juga akan lebih spesifik dilaksanakan di sekolah Bapak. Oke, keren sekali nih Pak. Oke, kedepannya saya bantu mendoakan semoga rekan yang Bapak ingin libatkan di dalam sana dan di mana ingin Bapak melaksanakannya serta kapan ingin Bapak melaksanakan, semoga bisa berjalan dengan baik ya Pak, sesuai dengan harapan Bapak dan sesuai dengan ekspektasi Bapak. Amin. Baik Pak. Nah, dari hasil proses yang telah terjadi tadi, proses coaching Bapak serta proses pasca coaching Bapak yang telah kita laksanakan tadi,
sudah saya tuangkan dalam bentuk jurnal. Kedepannya bisa saya berikan kepada Bapak juga sebagai bahan untuk lebih lagi untuk mengembangkan kompetensi yang akan Bapak laksanakan ke depannya. Oke, Pak. Nah, ketika saya sudah menyampaikan hal tersebut tadi, bagaimana nih perasaan Bapak hari ini? Baik Bu, terkait perasaan mungkin yang paling utama yang saya rasakan itu ya saya merasa lega, kemudian selanjutnya itu sangat senang karena saya bisa melihat kekurangan ataupun kelebihan saya dalam mempraktekkan coaching ini, terutama memperhatikan prinsip dan kompetensi dalam coaching, Bu. Mungkin itu. Oke Pak, baik. Terima kasih Pak telah mendengarkan proses observasi yang telah terjadi hari ini. Sampai jumpa lagi Pak pada pertemuan berikutnya. Iya. Kita akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak.